Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, "Janganlah kalian mengumpulkan harta di bumi, ngengat dan karat akan merusakkannya, dan pencuri akan membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ pula hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara sekalian yang terkasih, masih di dalam bagian khotbah di bukit, hari ini Yesus memberikan sebuah pernyataan yang kiranya baik untuk kita renungkan, karena apa yang dikatakan Yesus hari ini sebetulnya juga menunjukkan di mana prioritas hidup kita. Ia mengatakan di mana hartamu berada, di situ pula hatimu. Dengan kata lain, apa yang kita anggap penting di dalam hidup kita, itulah yang biasanya menjadi prioritas di dalam hidup kita. Kalau Yesus mengatakan di mana hartamu berada, di situ pula hatimu, maka lalu kita kemudian bisa melihat di mana kerap kali di dalam kehidupan kita sebetulnya kita memberikan perhatian yang lebih. Kalau kita mementingkan banyak hal yang oleh dunia tawarkan, maka bisa jadi memang hati kita di sana. Tetapi juga kalau kita merasa bahwa ada sesuatu yang lebih penting yang Tuhan tawarkan, dan lalu kita perjuangkan juga di dalam hidup kita, bisa jadi memang prioritas kita ada di sana. Yesus membandingkan tadi apa yang ada di dunia memang mungkin bisa membahagiakan, mendatangkan sukacita, mungkin membuat senang, tetapi ngengat dan karat akan merusakkannya. Apapun yang kita punya di dunia ini bisa rusak oleh berbagai sebab, atau mungkin dicuri orang, sebagaimana tadi Yesus juga katakan. Tetapi kalau kita berusaha mencari dan mengusahakan apa yang tidak bisa lenyap, baik oleh ngengat maupun karat, yaitu harta di surga, maka itu juga akan membuat kebahagiaan kita menjadi semakin penuh, karena tidak terpengaruh oleh apa yang berubah di dalam dunia. Saudara sekalian yang terkasih, maka mari kita mencoba melihat di dalam hidup kita masing-masing apa yang kerap kali misalnya menjadi kesibukan dan perhatian kita. Di mana hati kita arahkan? Apakah sungguh kita ini terikat dan betul-betul sama sekali terikat dengan apa yang dunia tawarkan, tetapi pada saatnya bisa hilang, lenyap, atau hancur? Atau sebaliknya, kita merasa bahwa apa yang ditawarkan oleh dunia memang kita perlukan, tetapi kita tidak pernah terikat oleh itu. Hati kita menjadi lepas dan bebas, karena justru kita mau mengandalkan Tuhan dan banyak hal yang Tuhan tawarkan bagi keselamatan dan kebahagiaan kita yang lebih panjang. Semoga kalau kita berani dengan jeli melihat prioritas-prioritas hidup kita boleh sungguh mengalami bukan hanya sukacita duniawi, tetapi sukacita surgawi, kebahagiaan yang sepenuhnya yang Tuhan tawarkan, yang oleh ngengat ataupun karat tidak akan rusak, dan pencuri tak akan bisa mengambilnya dari kita. Itulah persatuan kita dengan Tuhan sendiri. Kalau kita sungguh menempatkan Tuhan di hati kita, maka semoga kita bisa sungguh lepas bebas
dari apapun yang ada dan melingkupi kita. Kita tahu itu memang kita perlukan, tetapi kita tidak pernah terikat atau bahkan mungkin diperbudak oleh apa yang kita punya. Sebaliknya, apa yang ada di sekitar kita, apa yang kita punya, semoga juga menjadi sarana bagi kita untuk boleh semakin dekat dengan Tuhan dan memanfaatkan itu semua bagi keperluan, kepentingan banyak orang, atau bagi kemuliaan Tuhan yang semakin lebih besar di dalam hidup kita dan di dalam hidup orang-orang yang ada di sekitar kita.